Hapunten, tong hilap, subscribe Fadly John Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya sudah kehadiran seorang tokoh yang bisa dibilang ahli budaya Sunda, seorang budayawan Sunda, tetapi lebih spesifik juga tokoh yang menjadi tamu dari Fadly John Official Channel ini adalah juga yang ahli bambu, ahli pencak silat, ya, dan banyak juga keahlian-keahlian lain. Saya perkenalkan beliau, saya panggilnya Ki Jatnika Nanggamiharja. Beliau dikenal sebagai seorang aktivis lingkungan yang berbasis bambu, inovator rumah bambu. Cukup banyak saya bekerja sama dengan beliau untuk membangkitkan kembali arsitektur kuno rumah bambu terutama khas budaya Sunda di Kampung Budaya Sunda di Megamendung, Paseban. Kemudian beliau juga penggerak masyarakat pencak silat Nusantara. Ki Jatnika ini mempunyai sebuah perguruan yang berbasis di Cibinong, Muara Beres, yang bernama Sangsaka Buana. Ya. Dan beliau banyak mengadakan event. Saya juga sering bekerja sama dengan beliau untuk kegiatan silat tradisi, khususnya yang juga berbasis kepada silat Cimande dan aliran-aliran lain. Lalu berikutnya beliau ini juga seorang inovator Senam Hijaiyah Indonesia, SHI. Jadi nanti kita eksplor nih Ki, biar ini para pemirsa tahu dulu garis besarnya gitu. Jadi Senam Hijaiyah Indonesia ini adalah temuan dari Ki Jatnika. Beliau tidak mengatakan pencipta, tapi menemukan. Gitu ya. Terutama dari huruf-huruf hijaiyah itu, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya nanti Ki Jatnika bisa menjelaskan. Dan beliau juga pengembang kapasitas masyarakat bambu, praktisi bambu, dan pada umumnya budaya Sunda. Nah, Ki, saya ingin mungkin sebelum bicara ke hal-hal yang tadi saya perkenalkan di awal, Ki, kalau kita bicara tentang budaya Sunda, itu bagaimana Ki menggambarkan budaya Sunda itu apa dan dari mana? Itu mungkin itu dulu Ki pertanyaan. Berbagai literatur, berbagai pendapat mengenai budaya, saya ini maka hati-hati kalau bicara saya sebagai budayawan, ya, karena saya mulai daripada arti budaya itu sendiri, berbagai macam pendapat, tapi saya yang praktis saja. Budaya itu sebetulnya hampir seluruh aspek kehidupan adalah budaya. Iya, betul. Bahasa itu budaya, makanan itu budaya, pakaian itu budaya, arsitektur itu budaya, pertanian itu budaya, hampir seluruh aspek kehidupan adalah budaya. Yang agak berdekatan agama, apa agama dulu apa budaya dulu, sebetulnya tidak berbenturan. Ya agama ya budaya ya agama. Tapi karena pengertian budaya yang sudah beratus-ratus tahun, ya, karena kata-kata budaya itu asal kata dari budi dan daya. Budi ini kita ingat yang berasal dari bahasa budi adalah pohon bodhi atau Buddha atau tingkat kesempurnaan seseorang. Tapi setelah dicampur zaman, tahun, tradisi, kultur yang berubah-ubah, maka saya bisa menarik kesimpulan secara rata-rata budaya itu yang pertama adalah kultur yang turun-temurun yang mampu bertahan di atas 100 tahun, bahkan 500 tahun. Contoh ilmu Cimande. Gelar ke masyarakat 1579. Begitu bubar kerajaan Pajajaran, Cimande berkembang. Karena dulu Cimande ini ada di dalam kerajaan Keraton Pajajaran, ilmu Cimande ini. Salah tempat penggemblengannya adalah yang ada di Kebun Raya itu Lewi Sipatahunan. Maka yang Lewi Sipatahunan itu satu sungai yang memang itu untuk penggemblengan tentara-tentara inti Pajajaran. Kata Mande ini sudah dikenal dari zaman Pajajaran. Mande ini artinya sebuah bangunan, atau Mande juga bisa berarti gemblengan.
mande itu sifat ngegembleng, kalau pandai itu kerjanya menggembleng. Maka kata dasar pandekar adalah pandai orang yang menggembleng, digembleng, pandai itu pandai digembleng, pandekar. Kar itu orangnya yang mengembangkan. Jadi sekarang dalam kamus bahasa Melayu, pandekar itu orangnya ahli silat. Tapi kata dasarnya tidak disebutkan. Kata dasarnya seperti kata-kata pandai. Yang dipandai apa? 5 perkara, karena penca. Nah, penca, pandai. Asal kata dari mande. Mande itu membentuk diri. Mande itu sifatnya membentuk diri. Jadi pandekar adalah orang yang membentuk diri dengan 5 perkara. Dipandai fisiknya, dipandai akalnya, dipandai perasaannya, dipandai hatinya, dan dipandai rohaninya. 5 harus menjadi satu. Nah, ini sebetulnya gemblengan mengenai masalah pandekar, yaitu pandekar penca ya, penca. Kalau penca dari Jawa Barat, kata penca dari kata Cimande itu. Kalau sile, silat dari Sumatera Barat, dari Minang sile itu. Jadi tidak terlalu jauh. Zamannya pun tidak terlalu jauh antara silat. Nah, kita kembali, budaya itu adalah kultur yang turun-temurun. Tapi kalau kata dasar budaya dari budi dan daya. Budi itu adalah sesuatu yang sempurna, sesuatu yang terpuji, atau sesuatu kebaikan yang memang tidak bisa dirubah lagi, budi itu. Kalau daya, usaha. Jadi daya yang untuk segala kebaikan itu disebut budaya. Jadi misalnya budaya bertani itu untuk kebaikan. Misalnya budaya kesenian itu untuk kebaikan. Tapi punten, ada istilah yang sekarang misalnya budaya narkotik, nggak bisa bikin budaya. Itu celak daya, daya yang tercela, bukan daya yang berbudi, tapi celak daya yang tercela. Jadi budaya itu harus sesuatu yang terpuji, yang baik. Sesuatu yang baik, sesuatu yang pada hidupnya ada baik dan buruk. Jadi budaya ini sesuatu yang baik. Jadi daya itu adalah usaha, tarekah manusia untuk menjadi sesuatu yang baik. Jadi budaya itu asal kata dari usaha seseorang untuk menuju kebaikan. Baik agama maupun budaya itu sendiri tidak bertentangan. Karena agama itu, dalam agama itu budaya itu menjadi akhlak. Dalam istilah Sunda, budaya itu Sunda dan Jawa menjadi budi pekerti. Pemahaman tentang budi, pemahaman tentang kesempurnaan seseorang, pemahaman tentang keterpujian. Baik dari bahasa menjadi haluskan supaya tidak menyinggung orang, maupun dari perbuatan supaya lebih banyak manfaat kepada orang banyak. Karena itu budaya ini pasti sesuatu yang baik. Kalau yang tidak baik bukan budaya, tapi celak daya, daya yang tercela. Kalau Sundanya gimana? Nah, Sunda ini juga sama. Ada kata, ada kitab namanya Sundayana. Sundayana. Jadi saya ada tuh kitabnya. Kitab Sundayana ya. Jadi dari Kidung Sundayana. Kidung Sundayana. Tapi kata-kata Sunda ini kalau panjang, tapi kalau diinikan saya teringat ada seorang tokoh tapi sudah almarhum sekarang, Kang Jaja Subagja Husen, dan itu dipelajari itu di zamannya waktu itu AMS tuh sedang jayanya setelah Kang Tato Beraja Manggala itu Angkatan Muda Siliwangi ya. Angkatan Muda Siliwangi ada Jaja Subagja Husen, dia mengatakan Sunda itu adalah air yang sangat bening, air yang sangat jernih. Karena itu di Sunda itu nama-nama kampung yang asli pasti pakai ci. Cibodas, Cibadak, Cikidang, Ciawi, Cilentang, Cisarua. Nah, kampung kecil saya tuh. Jadi kata-kata ci itu menggambarkan bahwa satu menggambarkan di Tatar Sunda ini wilayahnya yang subur, tapi menggambarkan ci itu adalah Sunda itu adalah cai. Contohnya kalau orang Sunda wanita yang belum menikah disebut nyai. Kalau nasi memasak nyangu namanya. Kalau cai nyai, memasak air itu nyai, maka dipanggil jadi nyai. Nyai itu gitu ya? Tukang masak air. Nyai tukang masak air. Kalau di zaman Belanda nyai artinya beda itu. Beda lagi. Berkembang dari Sunda ini lari ke Nyai Dasima. Di Betawi nyai itu lain lagi. Noni zaman dulu yang ditikah oleh orang Indonesia, orang Betawi yang sebenarnya kata-kata nyai itu asalnya tukang memasak air. Nyai itu. Atau orang yang bersifat, wanita yang bersifat kaya air, watak karakternya. Sebaik-baik wanita harus kaya air katanya. Maka di Sunda wanita disebut Pak Majikan, tempat berlabuh.
Jadi setelah mengarun tempat berlabuh, Pak majikan, alat majik berdiam berlabuh, Pak majikan. Jadi Nyai itu kata-kata karakter orang Sunda. Satu, air itu menenangkan. Itu kalau Nyai orang Sunda tuh. Kedua, air itu bisa dipakai cermin, ya. Ketiga, air itu kalau dipanaskan dia akan menguap, dengan kekerasan nggak bisa. Tapi kalau didinginkan dia akan menggumpal menjadi es, gitu kan. Air itu dibawa kemana aja, dia berubah nama, berubah bentuk, berubah nama. Kalau dia di sawah jadi air sawah, begitu di sungai air sungai, begitu turun dari atas air hujan, mampu menyesuaikan kehidupan. Nyai itu harus begitu, mampu mengimbangi Nyai itu. Terus bisa dipakai alat water pass. Kan kalau satu lantai nggak pakai air kan? Iya, betul. Bisa dipakai cermin. Zaman dulu belum ada cermin, Nyai bercermin ke kolam. Luar biasa. Filosofinya ada 10-20 filosofi mengenai air. Nah, orang Nyai dari Sunda tuh, wanita Sunda itu harus kayak begitu. Iya. Gambarannya Nyai. Nah, tapi ada dikatakan air yang sangat bening, tembus. Sunda itu adalah danta, jelas. Artinya Sunda itu. Kalau dalam bahasa Sunda itu danta, jelas. Airnya bening, tidak keruh. Nah itu menggambarkan keikhlasan yang sangat tinggi. Nah, jadi semacam bambu itu kalau mau tahu awi ajang wiwitan ing Sundaha. Yang pertama diajangkan, tapi kalau mau tahu dalamnya bambu kosong. Nah, keikhlasan yang sangat tinggi. Nah, jadi kalau air ini diolah dengan keikhlasan yang sangat tinggi, maka si air ini akan berubah menjadi sebuah cahaya. Maka Sunda juga disebut Sunda itu adalah cahaya. Nah, cahaya. Jadi cahaya kalau dia sudah sampai kepada tingkatannya mengolah dirinya akan menjadi cahaya dan akan menjadi wangi ke semua pihak. Nah, yang itu boleh dibilang atau bisa dibilang orang Sunda itu Ki, secara administratif kah, atau secara budaya, atau secara nenek moyang, ya. Misalnya kan kalau sekarang wilayah Jawa Barat, apakah wilayah Jawa Barat itu memang kalau yang campuran lain lah ya, tapi maksudnya dulu kan Banten masuk, Cirebon. Nah, sekarang yang disebut Sunda itu di mana itu Ki? Atau manusia Sunda itu apa? Nah ini pertanyaan bagus tadi. Jadi Sunda itu adalah karakter. Kalau menurut saya Sunda itu karakter. Harus nyunda. Harus berkarakter Sunda. Di mana aja dia tinggal, Sunda itu mau di Jawa tetap Sundanya tidak hilang, itu orang Sunda. Mau di Jerman kalau dia Sunda itu orang Sunda. Orang Sunda itu apa? Satu, ada ciri. Ya, dia kalau seorang Sunda, satu dari dalam bahasa itu ada yang pertama dareh-deh. Dareh-deh itu menggambarkan bahasanya teratur dengan baik. Yang kedua, orang Sunda itu daria. Daria itu tidak memperlihatkan kesulitan dalam wajahnya itu. Daria itu selalu nampaknya memang bahagia. Daria itu. Ketiga, orang Sunda itu balabah. Balabah itu serba kalau diminta sama orang lain serba memang punten ya, balabah itu apa yang dia punya adalah milik orang banyak. Iya. Gitu, bermanfaat bagi orang lain. Yang penting bermanfaat bagi orang lain. Ini asli Sunda tuh begitu. Yang ketiga, orang Sunda itu nyecep, membesarkan hati yang sedang bersedih. Ciri orang Sunda. Kalau tidak membesarkan hati yang tidak bersedih, yang sedang bersedih, itu bukan orang Sunda. Orang Sunda itu selalu membesarkan, maka nyecep. Nyecep tuh anak disunat, ketakutan sebelum disunat dikasih uang dulu. Jadi ketakutannya hilang. Nah, jadi itu ini ya. Cirinya nyecep. Bunga. Nah, terus yang selanjutnya Sunda itu ngajenan. Selalu menghormat kepada siapapun, memberikan penghormatan. Nah, terus selalu memberikan ciri kebaikan. Selalu kesannya itu memberikan ciri kebaikan. Jadi itu ada tanda-tanda karakter-karakter Sunda. Sehingga saya punten ya Dennya berpendapat ya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu orang Sunda. Cuman berada di tempat jahiliyah. Jadi mencolok sekali perbedaannya. Karena tadi Ki Jani bilang karakter. Karakter dari ya dia sopan, hormat terhadap orang lain, balabah terhadap miliknya. Saya ini orang yang terpakir di dunia. Karena semua ini milik umat. Nah, itulah balabah. Ya. Terus ngajenan, terus menenangkan orang yang sedang kesulitan, ya. Terus
ciri-cirinya kelihatan, memberikan tanah terus jembar, balumbang tuh tidak ada tegantar kakaitan, tidak nyelap di sini. Itu asli, maka ibarat air yang sangat bening. Nah itu sudah, jadi di mana saja saya dan siapa saja yang berkarakter gitu, itu orang Sunda. Punten, sekalipun ada yang karena banyak tinggalnya di Sunda, lahirnya di Jakarta ya, walaupun turunan Jakarta, karena ada watak itu saya bilang itu orang Sunda. Nabi Muhammad walaupun di sana, percis karakter Sunda, 9 ciri karakter Sundanya ada. Ya. 9 cirinya apa? 1, kepada kebaikan itu memperkuat, magehan. Kedua, memberikan petunjuk kepada kebaikan. Ketiga, mendorong kepada kebaikan. Keempat, ngaping itu mengawal kepada kebaikan. Kelima, mengketkeun, yang kebaikan itu pasti diikat baik-baik. Keenam, ngageing teh memberikan peringatan pada saat tidak di depan orang banyak, tengah malam dikasih tahu. Nah, jadi bukan memperingatkan di banyak orang yang orang bisa tersinggung. Orang bisa tersinggung. Nah, itu bukan orang Sunda ngageing kepada kebaikan. Nah, terus ngirut tuh memberikan daya tarik. Orang tuh ke orang Sunda tuh harusnya tertarik karena dia memiliki daya tarik. Nah, pangirut. Punya ilmu pangirut, punya daya tarik. Bahkan sampai banyak jang jawakan ilmu pangirut. Ada silegeteureub, ada rambut sadayana, banyak. Itu menggambarkan orang Sunda terus ada sesuatu yang menarik, ada satu keunikan. Terus setelah itu mereskin kepada kebaikan, selalu membenahkan, senang terhadap kebaikan. Terakhir mageran. Kebaikan tuh dihalangi, dipageran, jangan sampai yang sudah baik menjadi rusak. Nah, ada ciri itu orang Sunda itu. Ada ciri itu, yang itu disebut dangiang. Ada tapi tidak terlihat. Dangiang ya? Dangiang, jiwa dangiang. Dangiang itu ada 10. Ya. 1, mageran, magehan. Pamage. Kedua ada pituduh. Menunjukkan. Ketiga ada pangjurung, mendorong. Keempat ada pangaping. Ngaping tuh kalau punten, kalau di dalam bahasa Ki Hajar Dewantoro, tutpuri handayani ing madia mangun karso in ngarso sungtulo di Sunda pangaping gitu. Terus yang kelima mageran. Nah, kalau ada watak yang 10 ini orang luar biasa. Nggak usah 10. Kalau di kampung ini, kalau dijelmakan jadi manusia, kan dominannya siapa nih? Jelmakan manusia. Di satu kampung kalau ada 5 aja yang berkarakter ini, maka kampung itu akan maneh. Kalau di negara itu, 10 orang selesai itu. Selesai. Itu yang disebut dangiang. Dangiang tidak ada, tapi dia ketokohan. Dangiang. Jadi di Sunda ada. Tadi udah 5 Ki. Yang ke-6 tadi apa lagi? Yang ke-6 panggeing. Oh yang tengah malam memberikan peringatan kepada orang. Yang ke-7 pangirut. Ada daya tarik. Yang ke-8 pengajak. Selalu mengajak. Kalau mengajak itu bukan nunjuk halu kerjakan, bukan ngajak haru berbarengan pengajak. Nah, berapa tuh? 9. Ke-9 ya. Nah, yang terakhir ke-9 pamager, yang terakhir pameres. Pamager tuh menguatkan, melindungi kepada kebaikan. Nah, ini karakter ini siapa dominannya? Mungkin ada satu orang punya 3 karakter. Sehingga ada istilah begini, punten di Sunda. Nah, ini barangkali udah hampir hilang yang kayak begini. Lemur matuh dayeuh maneh banjar karang pamidangan katanya. Kalau zaman dulu, orang tua dulu itu nanyanya begitu. Maaf ya Kisanak, lemur matuh dayeuh maneh banjar karang pamidangan itu dari mana? Tempat tinggal, maksudnya gitu. Nah, jadi kalau lemur matuh dayeuh maneh banjar karang pamidangan itu artinya begini. Kalau di satu kampung lemur matuh sudah tetap berdiam, lembur matuh dayeuh maneh, maka di tempat diam itu si kampung itu akan memiliki wibawa. Karena kita mengolah tanahnya dengan baik, pertanian akan menjadi lembur matuh dayeuh maneh banjar karang pemidangan, dari semua tempat akan berdatangan ke tempat itu. Syarat lembur matuh dayeuh maneh itu ada 10 dangiang. Kalau tidak 10 dangiang, paling enggak 5, tetap akan memiliki karakter kampung itu. Juga negara begitu. Kalau di negara tuh ada 10 yang begitu. Yang tuh zaman dulu begini. Ada Tribuana Tangtu, Ratu Resi Pandita di zaman kerajaan. Kesininya mungkin yang dimaksud dengan Ratu Resi Pandita tuh, Ratu itu kepemerintahan, Resi itu budayawan, Pandita itu adalah agamawan. Ini harus bersatu. Nah, tapi jangan lupa ada dangiang.
dan yang ketokohan. Iya, iya, Tokoh-tokoh itu memiliki karakter salah satu yang 10 tadi. Danyang ini. Jadi tidak nampak tapi ada. Misal gini, punten ya, dan kalau saya datang ke Cimande, zamannya di generasi kelima Cimande, kalau tidak mampir tidak enak. Karena ada Mama Lurah Sepuh, Mama Jarkasi. Masya Allah. Kata-katanya terngiang-ngiang. Ya. Karakternya begitu menarik. Sifatnya terpuji di zaman itu. Semuanya terayomi. Tahun berapa tuh Ki? Itu saya beliau wafat kira 75 ke sini, 75 ke bawah. Dan wafatnya pun kebetulan di Saudi Arabia di sana. Kalau beliau ada di sini mungkin di apa namanya? Terlalu didewakan gitu kan. Karena ini generasi yang sampai ada bahasa begini. Kalau beliau turun kepada gendang itu, semua orang itu terpaku, termenung, ikut gegeran kata orang. Gegeran itu apa ya dalam bahasa Indonesia? Latah. Begitu turun latah, saking daya tariknya luar biasa. Dan semua pihak menerima. Di Cimande itu dari Ayah Rangga, ya, Ayah Aceh, keturunannya itu 9. Yang paling besar Ayah Emping. Ini dari Ayah Ocod yang paling bungsu. Ayah Ocod, Mama Abdul Ajid, Mama Abdul Jadi itu Mama Aci. Nah itu. Jadi kalau ujungnya itu Cimande itu di mana tuh Ki? Di Pajajaran itu ya? Nah iya sebetulnya Pajajaran. Kalau kesana-sananya Pajajarannya. Tapi Pajajaran Islam, ilmu bela dirinya dari Pajajaran, kalau Pajajaran. Tapi nuansa spiritualnya sudah diislamkan. Itu di Cirebon. Kita kan pernah tuh Ki ya ke Geger Hanjuang tuh. Geger Hanjuang betul. Itu di kaki Gunung Halimun. Betul. Beberapa waktu lalu yang ada sungai Sungai Sakawayana. Sakawayana itu artinya Sakatu Tihang Wayana tu Wahyu. Tihangnya Wahyu. Nah, itu apa hubungannya dengan Cimande itu? Waduh ini pertanyaan luar biasa, memang ini harus diungkap. Ada tempat penjarahannya ada di atas tapi tidak terungkap. Jadi gini, ketika Raja Pajajaran yang terakhir yang namanya dikenal yang Seda lebih di sana. Tapi namanya Prabu Nusia Mulia atau Sang Hyang Tapak. Prabu Nusia Mulia, manusia yang mulia. Nah, atau disebut Sang Hyang Tapak. Jadi kerajaan Pajajaran ada 2 tahap. Yang pertama runtang, belum bubar, runtang sudah dirasakan nih. Ini menurun, rasa persaudaraan menurun, sudah terjadi banyak perselisihan. Nah. Yang Seda tuh udah berpikir bahwa ini memang, dan kalaupun terjadi pertempuran dengan Banten, dengan Cirebon, itu kan bukan orang lain. Itu masih saudara. Karena Sri Baduga Maharaja atau yang disebut Raja Pajajaran, Pamanah Rasa, istrinya kan 2. Satu yang dari turunan Ciamis, Galuh. Yang kedua adalah Nyimas Subang Larang yang dari Cirebon. Apu Putra punya putra 2. 3 sebetulnya, tapi 2 yang lebih dikenal Cakrabona Paratagama dengan Nyimas Rara Santang. Nah Nyimas Rara Santang keturunannya itu sampai ke Wali Cirebon Syekh Sarip Hidayatullah karena nikah dengan Raja Mesir. Nah keturunannya adalah Wali Cirebon Syekh Sarip Hidayatullah. Nah sampai di situ. Nah sedangkan yang di pedalaman itu dari Prabu Surawisesa terus sampai yang terakhir itu Prabu Nusia Mulia. Jadi Maulud Hasanuddin adalah putra dari Wali Cirebon. Cirebon beliau wali, beliau juga keturunan Raja Pajajaran, beliau juga keturunan Raja Mesir. Ini paling lengkap. Syarif ya? Syarif mah. Raja juga, ada wali tapi tidak raja. Kok ini udah wali raja. Dua-duanya ibu dan ayahnya keturunan raja. Dan yang seorang wali dan turunan Nabi. Kalau disebut Habaib itulah turunannya gitu kan. Karena Syarif tadi ya. Syarif, ya, Hidayatullah Habaib. Nah ini dari keturunan ini kan punya Sultan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin, Yusuf dan selanjutnya di zaman Maulana Hasanuddin dan Maulana Yusuf, nah ada yang Seda, Prabu Nusimah. Jadi bukan yang lain, hanya beda ibu. Padahal kalau tidak bertempur sekalipun, ini hak kerajaan pedalaman Pajajaran itu haknya adalah ke Sultan Maulana Hasanuddin. Karena isinya Husain Maulana Hasanuddin adalah keturunan Prabu Surawisesa. Nggak usah apa-apa juga terjadi. Tapi karena ada unsur diadu dombakan, diperkirakan saat itu oleh Portugis dan Belanda, sehingga perang saudara. Daripada perang saudara, yang sedang ngambil langkah lebih baik bubarkan kerajaan.
Nah, waktu dibubarkan, kerajaan dibubarkan, beliau dibagi, ada yang ke belah wetan, ke Bandung, ada yang ke belah Kaler, ini sudah dimerdekakan dulu. Sunda Kelapa itu di bawah beliau, Iya, tapi betul. udah dimerdekakan. Ada yang ke Kulon, itu juga masih keturunan dari Pajajaran. Ada yang ke Kidul. Nah, beliau fisiknya berangkat ke Kidul. Nah, setelah orde kerajaan mahkota Binokasi, ya mahkota Binokasi itu dari turunan Pajajaran yang Prabu Siliwangi yang pertama, Prabu Wangi, turun ke Wastu Kencana, turun ke beliau, Prabu Siliwangi yang ketiga. Nah, ini yang keempat tuh Prabu Eyang Seda, Prabu Siliwangi yang keempat. Jadi Siliwangi itu gelar, mulai zaman sekarang Kalpataru. Iya, Bukan nama raja tapi gelar. Gelar Siliwangi yang pertama yaitu Eyang Prabu Wangi. Yang kedua Wastu Kencana, dan punya kelebihan. Wastu Kencana itu memerintah selama 108 tahun, tidak terjadi bencana alam, tidak ada bencana alam, tidak ada penyakit taun. Nah, boleh belajarlah di dalam COVID ini, belajar kenapa tidak terkena penyakit taun, dan tidak terjadi perselisihan di tingkat kadukuhan. Tidak terjadi perselisihan selama 108 tahun. Ada apa soal di Jawa? Nah, kalau yang Sri Baduga Maharaja menyatukan seluruh kerajaan yang ada di Pasundan ini, hampir 200 kerajaan lebih, dijadikan satu menjadi kerajaan Pajajaran. Itu pusatnya Serikat. di Bogor ya? Pakuwon. Nah, Pakuwon. Jadi dengan ibu kotanya Pakuwon. Kerajaan Pajajaran dengan ibu kotanya Pakuwon. Pajajaran itu, nah, dengan bergerak Sri Baduga Maharaja, King of the King, raja di atas raja, atau Sri Baduga Maharaja, boleh memerintah yang lain gitu kan. Nah, ini yang disebut kerajaan Pajajaran, jadikan satu. Jadikan satu Pajajaran. Maka 38 tahun beliau memerintah dalam keadaan aman, dan banyak karya-karyanya yang sekarang kita bisa nikmati. Punten, salah satu Kebon Raya itu karya beliau, itu disebut Leweng Samida. Bukan karya orang Inggris, itu bukan karya Raffles. Bukan karya Raffles. Nah, ini adalah karya Sri Baduga Maharaja, disebut Leweng Samida. Leweng Samida, pohon samida itu alat untuk dupanya di zaman kerajaan Pajajaran. Dupa kerajaan Pajajaran, samida, atau dupa, atau untuk peti mayatnya zaman kerajaan Pajajaran, untuk ngahiang. Itu bukan dari apa, pohon apa tadi? Namanya? Samida. Samida. Pohon samida. Pohon samida. Nama aslinya apa pohon itu? Nama Indonesianya? Samida nama Indonesia. Oh. Tapi kalau dalam bahasa Latinnya saya tidak apa. Tapi kita pohon bukan samida. menyan itu ya? Bukan, samida. Jadi kayunya tuh dibakar, sampai sekarang itu ada kepercayaan kalau bakar itu masih ada itu di Kebon Raya? Masih ada samida itu. Pohon samida itu ya, pohon samida. Nah, itu karena itu taman sebetulnya. Taman Sari. Taman Sari itu di situ. Sempur itu adalah apa namanya? Dermaga, tempat berlabuhnya perjalanan Sempur itu. Maka airnya luas kan sebenarnya, itu taman. Nah, maka Sulawesi Patahunan di pojok itu adalah tempat menggelembungkan tentang Pajajaran. Kerajaannya di mana? Antara Lawang Saketeng dan Lawang Gintung. Pintu masuk dan pintu keluar. Nah, gitu. Nah, yang batu tulis itu gimana? Nah, itu termasuk antara Lawang Saketeng dan Lawang Gintung, batu tulis. Dan saya kan pernah datang tuh ke situs batu tulis di pinggir jalan. Ya. Sayang hanya begitu saja ya. Betul. Harusnya negara benar-benar memelihara dengan baik. Sangat. Gitu. Nah, itu kan ada kalau tidak salah satu batu tempat apa ya? Inaugurasinya Sri Baduga Maharaja ya. Betul. Jadi ditulis oleh di zaman yang Prabu Surawisesa. Ya, dulu ada 7 bangunan besar di situ ya. Tapi ditulisnya itu menggambarkan tentang Eyang Sri Baduga Maharaja. Yang satu disebutkan Ratu Haji. Ratu Haji. Orang ada beberapa pendapat. Itu ratu yang disembah oleh haji, bukan. Ratu yang sudah menjadi haji. Harus ada kesepakatan. Sri Baduga Maharaja itu sudah muslim. Nah, nikah dengan Nyi Mas Subang Larang, ditikahkan oleh Syekh Kuro, Syekh Hasanuddin, syaratnya Islam. Jadi ratu raja yang sudah menjadi haji, coba bayangkan. Di zaman itu, tapi tidak memaksa masyarakatnya untuk masuk Islam. Itu peralihan mungkin ya. Era Hindu Islam ya. Ya, ini. Tapi beliau sendiri sudah Islam, tapi tidak mengislamkan kepada masyarakatnya, memberikan kebebasan. Nah, disitulah yang menjadi pemikiran Eyang Seda ini. Maka Eyang Seda itu Puhu Ratu Congowali, asalnya seorang raja, tapi di ujungnya menjadi seorang wali, Syekh Wali Sakti Kudratullah. Syekh Kudratullah. Syekh Kudratullah, dia bertapa selama 50 tahun itu di Geger Hajuang itu. Nah, pengawal pribadinya
Karena waktu itu kalau disebut Eyang Ranggawulung itu Panglima Intelijen. Waduh, hebat lah. Itu kan waktu kita ke Geger Hanjuang, Ki. Iya, betul. Ada batu ya. Iya, betul. Tempat beliau sholat atau? Betul, tempat beliau bersemedi sholat. Karena ya. batu itu menghadap ke kiblat. Kiblat ya. Kalau kuburan melintang ke kiblat, kan melintang kiblat. Kalau ini menghadap ke kiblat, itu tempat sholat. Dan ada satu lagi, kenapa disebut Geger Hanjuang? Nah, Geger Hanjuang. Itu kenapa itu, Ki? Nah, jadi ketika dalam keadaan panik semua, Eyang Seda itu yang paling ingat satu pohon yang harus diselamatkan itu Hanjuang Bodas. Hanjuang sebagai Bodas. ciri. Nah, tiba-tiba setelah pertempuran 27 hari, kan raja tuh di mana? Apa meninggal apa bagaimana? Tiba-tiba ada yang tahu. Hanjuang ada di Pangguyangan. Pangguyangan itu yang sekarang tepat namanya Pangguyangan. Maka disebut Hanjuang ada di, maka geger seluruh Pasundan, raja masih ada. Disebut Geger Hanjuang. Karena Hanjuang Bodas ditanam di Geger Hanjuang. Jadi geger seluruh bahwa raja masih ada. Jadi itu luar biasa, intelijennya luar biasa. Nah, hubungannya dengan Cimande, beliau adalah pengawal pribadinya. Eyang Rangga itu pengawal pribadinya. Ranggawulung tuh gelap. Rangga itu jabatan. Kan ada Rangga Gading, itu wali kota. Rangga Gading wali kota, makamnya di Pamoyanan. Pamoyanan itu wali kota. Kalau Ranggawulung yang sangat tertutup, sehingga Eyang Rangga ini berangkat ke Cirebon. Terakhir waktu Eyang Seda sudah bertapa di sana, beliau berangkat ke Cirebon di Gemeng selama 30 tahun. Setelah 30 tahun spiritualnya dengan masuk spiritual Islam. Dan beliau juga memang sudah muslim sebelumnya, masuk spiritual Islam. Maka petatah petitih Cirebon yang ada 41 dibawa kembali ke Bogor oleh beliau. Maka beliau dikasih gelar Sultan Khairullah. Maksudnya supaya Bogor menjadi kesultanan, kan ada kekosongan pemerintahan. Tapi beliau tidak secara langsung. Karena mana lawan mana kawan kita bingung waktu itu. Nah, sehingga dikawal oleh 7 pengawal dan pengawalnya masih ada sekarang. Nini Kintreng tuh ya. Terus Mbah Jangkung, Mbah Bujil, ada 7 pengawal. Nah, Nini Kintreng masih ada, Ratu Kemuning masih ada makamnya di sana. Ada pengawal yang 7 di sana di ini. Itu kalau disamarkan wajar. Karena namanya Panglima Intelijen sampai ada 41 kuburan. Di mana aja tuh? KR itu di Pelabuhan Ratu ada. Di Singkil, di Bekasi ada. Di Ujung Jaya ada. Di Majalaya ada. Yang saya tahu aja nih, ada beberapa Eyang KR di mana-mana. Di Gujer, itu makam Eyang KR. Tapi di sana juga ada. Nah, setelah ditelusuri, ada kemungkinan beberapa pendapat. Para menak, ada 60 menak berpendapat bahwa Eyang KR adalah gulunya Eyang Rangga. Eyang Rangga itu katanya waktu itu adalah sebagai penguasa di Bogor. Gurunya Eyang KR ini adalah orang Kairo kan gitu. Tapi ada pendapat yang kuat, Eyang KR itu adalah Eyang Rangga. Eyang Rangga itu Eyang KR, itu yang paling kuat. Setelah dibuktikan, ada di Kacirbonan, ada di Ujung Jaya, ada di Ujung Kulon, ada di Ujung Genteng, ada di Ujung Berung. Oh, ternyata Eyang Rangga adalah Eyang KR. Karena beliau Panglima Intelijen, maka pandai sekali dia. Nama itu jangan diketahui oleh orang lain. Kecuali nanti kalau betul-betul sudah saatnya. Jadi mungkin di segmen ini kita melihat bahwa pusatnya Pajajaran itu sebetulnya adalah di Pakuwon, di Bogor. Pakuwon. Ya. Jadi kata-kata dasarnya kuwu. Tempat berkumpulnya para kuwu. Berkumpul seluruh kuwu ada Pakuwon. Jadi sekarang Pakuan. Pakuan itu pusat ibu kota Pajajaran. Nah, tapi nama kerajaannya Pajajaran. Gelar kehormatannya adalah Siliwangi. Gelar kehormatan Siliwangi. Mahkotanya namanya Bino Kasih. Bino itu Siliwangi itu artinya apa? Silih teh saling, wangi itu memberikan wangi, memberikan kebaikan kepada semua pihak, saling memberikan kebaikan. Kalau di dalam agama, jadilah manusia yang manfaat untuk manfaat. Kalau tadi mahkota itu artinya apa? Mahkota itu disebut Bino Kasih. Bino itu dibina. Rasa kasih sayang, silih asah, silih asih, silih asuh 3. Itu yang membuat mahkota itu bunyi sora. Bunyi sora itu suara, bunyi itu tersembunyi. Jadi beliau begitu kakaknya meninggal,
itu Prabu Wangi meninggal, tidak bicara. Hatinya hanya tertuju kepada ponakannya. Hanya satu saya, karena yang dua ini meninggal dalam pertempuran. Prabu Wangi meninggal dalam pertempuran, yang sisa adalah usia 9 tahun. Itulah Wastu Kencana. Wastu Kencana dinobatkan usia 19, selama 10 tahun beliau tidak bicara. Kalau zaman sekarang kolwata, bicara tidak ngomong, bunyi sora. Dengan cita-cita ini akan menjadi mahkota yang raja yang akan meneruskan kerajaan Sunda waktu itu. Belum kerajaan. Dulu wilayahnya sampai di mana tuh Ki ya? Waduh, itu wilayahnya itu dulu perbatasannya Bagelen. Bagelen kan? Bagelen itu kata-kata bagian daripada Kulon ke sini, Bagelen itu. Maka ada Jimas Bagelen nikah dengan Ki Awu Langit, itu putra Raja Galuh. Bahkan kerajaan Galuh, Ciamis, pernah pindah karena ada bencana alam, pindah ke Bagelen gitu. Pernah pindah di Bagelen. Jadi artinya selama 3 tahun. Pengaruhnya sampai ke wilayah sekarang sebagian dari Jawa Tengah itu. Jawa Tengah sebagian tuh. Yang kesoninya wilayah Majapahit. Iya, nah, kesininya adalah wilayah Pajajaran itu. Saya pernah dulu mungkin berapa tahun lalu ya, 7 tahun lalu atau 8 tahun lalu. Iya. Dengar dari Ki Jatnika tentang pilar-pilar budaya Sunda. Nah, waktu itu Ki Jatnika, ini saya coba ingat-ingat nih, ya, apa betul. saja pilar-pilarnya. Seingat saya nih, ya, betul. Ada pilar budaya bambu. Budaya bambu. Ada pilar penca. Ada pilar kecapi suling. Ada pilar tatanen, pertanian. Ada pilar pabukon. Ada pilar juga apa namanya? Cerita. Ngadongeng. Nah, Ki, kalau kita lihat nih kan Ki Jatnika adalah seorang aktivis lingkungan yang berbasis bambu dan pernah dapat Kalpataru tahun 2015 ya. Betul. Luar biasa nih Ki Jatnika. Dan budaya Sunda itu sangat dekat dengan bambu ya. Iya, kalau tidak salah gitu. Betul. Nah, kembali ke pilar-pilar tadi itu Ki, gimana menjelaskannya? Mungkin dari bambu, penca, kecapi suling, ngadongeng, pertanian. Ini kan yang tadi kan karakter budaya orang Sunda. Nah, ini mungkin aktivitas sehari-hari yang juga dekat dengan budaya Sunda gitu. Budaya Sunda, betul. Jadi saya hanya begini, kenapa dibuat pilar, saking mana budaya yang paling harus kita pertahankan sebagai ciri khas. Ciri khas itu. Jadi kalau tidak ada itu nggak berasa di wilayah Pasundan, tidak berasa di Sunda. Nah, maka saya buatkan pilar-pilar itu jangan sampai hilang. Yang lain budaya udah sangat banyak di Sunda tuh ya, banyak. Tapi yang tadi disebut budaya gerak diwakili oleh penca. Bisa jaipongan, bisa serimpi, bisa nayu, bisa ketuk tilu, tapi diwakili oleh budaya penca. Karena kenapa budaya penca? Penca ini yang mengajarkan mana hak kita, mana hak orang lain. Kayak saya berpendapat kujang itu kata sambung, ku dan ajang. Kalau ku urang, jang urang. Lamun ku batur, jang batur. Jadi terserah kitanya. Kalau oleh kita, maka prestasi akan menjadi milik kita. Pertanian apa sih kali oleh kita, maka menjadi. Kalau oleh orang lain, buat orang lain. Kalau oleh kita, untuk kita. Kalau oleh orang lain, jadi ku, jang, ku, dan ajang. Nah, kujang. Jadi itu termasuk juga budaya kan. Budaya ageman. Kujang itu budaya ageman. Budaya ageman itu ada keris, ada apa ya. Tapi ada yang disebut budaya penca, karena penca ini mendidik, menggembleng yang 5 itu. Penca asal kata dari panca, bukan penca itu menca gerak, tapi asal kata dari panca. Dari panca itu apa yang digembleng? Ya, pendekar itu mande panca. Jadi yang di mande itu, yang ditempa itu apa? Kata mande itu ada beberapa, tapi diantaranya mande itu menempa. Iya, betul. Kan kalau saya kan di perkerisan juga, Ki. Kan pande itu adalah menempa. Pande itu kata kerja, mande kata sifat. Nah, mande jadi maka disebut pandekar. Kata dasarnya pandekar. Nah, mandekar, orang yang memiliki sifat kependekaran, mandekar. Jadi hanya dari kata Cimande bisa dapat kata-kata pandekar itu kan gitu. Nah, itu yang dipandai itu apa? 5. Panca itu kan 5. Panca yang pertama adalah fisik. Ini paling lemah fisik itu. Yang kedua adalah akal yang dipandai. Yang ketiga adalah rasa. Yang keempat hati. Yang kelima adalah ruh. Harus 5. Kalau tidak 5 bukan panca.
Nah, kan gitu. Kalau sekarang hanya digembleng fisiknya aja, hanya teknik pertandingan, tidak diajarkan rinengga, kepandaian pikir, tidak diajarkan tentang rasa, aji rasa, tidak diajarkan tentang hati, tidak diajarkan tentang keparigelan, ya, randegan, pengendalian emosi dan amarah, tidak diajarkan itu. Maka dulu ada ngabumbang kalau tengah malam kan di Cimana itu ya. Masih itu budaya ngabumbang. Budaya ngabumbang. Tiap tahun masih. Budaya itibar ada budaya ujlah, ada tirakatan, itu kan diajarkan itu. Ada yang disebut ngabumbang itu biasa di bulan Mulud, ada ngederes di bulan Muharram misalnya kan gitu. Ada Rebo Wakasan sebagai pamager gitu kan. Nah itu budaya-budaya itu sudah disesuaikan dengan ajaran agama sebetulnya. Karena Cimande ini memang geraknya itu dari zaman Pajajaran udah ada, kata mande sudah ada. Tapi spiritualnya dirubah menjadi spiritual Islam. Dan itu digubah oleh 9 wali, diterangkan oleh wali Cirebon untuk putra-putri. Disebut Patatah Petitih Cirebon, 41 Patatah Petitih Cirebon. Asal dalam bahasa Cirebon. Dibawa ke ini, disingkat menjadi 7, itu talek. Yang 2 itu harus, yang 5 itu jangan. Dan talek, takluk. Taklek itu ada yang dikatakan nasihat, ada dikatakan janji, ada dikatakan beat, terserah itu taklek. Saya pernah tuh di talek. Di talek. Dipereh ya, dipereh itu tetes mata, kalau dikecer itu digembleng. Nah itu dalam talek itu 2 harus diikuti. Iman ke Allah, dumasar ku syarat Islam, tekad, ucap dan lampah. Yang kedua, hormat, tuhu, patuh terhadap guru, ratu, wong antu karu. Guru, kita harus punya guru, ratu pemerintahan, orang tua atau orang yang dituakan. Karena bergesernya budaya, rusaknya pendidikan karena tidak menghormat yang 3 ini. Setelah itu 5 yang tidak boleh. Dilarang 5 apa? Tidak boleh ujub, ria, takabur, sum'ah. Yang kedua tidak boleh linyok, bohong, jinah, ranjen, mimpi amit, ngalate menta. Yang ketiga tidak boleh mimpi tuh maling, madon, mateni, madat, mabok. Terus yang keempat tidak boleh adigung, adiguna, iri, dengki, jahil, kenaya. Yang kelima tidak boleh ngalajur nafsu, ngumar amarah, tunggul di barung, catang diri 45. Setelah dipelajari ini ilmu tarekat. Ilmu tarekat. Maka diajarkan ada tonyok amreg pertama. Am itu amarah, reg itu berhenti, pengendalian amarah. Jadi mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengendalikan amarah. Amrek itu ada pengertian, amrek itu mengendalikan seluruh kekuatan yang amrek itu gimana? Jadi dari sini la ilaha illallah. Jadi mengerahkan yang 5 itu supaya menjadi satu kesatuan. Maka di Jawa di Sunda sama, dulur opat kelima pancer, dulur papat kelima pancer. Yang 4 tadi, yang pancernya adalah ruh gitu. Yang 4-nya fisik, pikir, rasa, hati. Yang kelimanya ruh, kekuatan. Nah ini kalau dikupas ini akan menyeluruh. Budaya ini akan menyeluruh. Kembali ke tadi, pilar utama adalah dari budaya Penca ini. Yang masih bisa diikuti. Yang lain bukan tidak bisa diikuti, bisa. Tapi ini sampai sekarang dari zaman kerajaan Pajajaran, dari abad ke-1579, dibubar kerajaan Pajajaran, mulai diajarkan tentang ilmu Cimande, sampai sekarang sudah berapa ratus tahun masih bertahan Cimande itu. Dan dari dulu tidak berubah. Yang disebut ilmu pancar, kelin, selup, pupur sabulang, buan serong, tarak-tarak, dimanapun sama. Hebat. Dan semua ada filosofinya. Nah itulah kenapa lahir yang disesuaikan. Saya mengambil yang dahulu, digubah oleh saya, disesuaikan zaman sekarang. Dan disesuaikan dengan percampuran agama yang kita bawa sekarang. Lebih terbuka. Kalau dulu kan di zaman kerajaan Pajajaran terbatas mungkin mengajarkan. Itu salah satu bubarnya juga karena berkurangnya pengikut agama Hindu Parahyangan. Lebih banyak Islam. Karena patokannya Muara Beres. Muara Beres itu kerajaan kecil di bawah Pajajaran. Tapi lebih tua daripada Pajajaran. Karena itu zamannya Salaka Negara. Munding Laya di Kusumate putrinya Sri Pohaci. Yang pertama nanam padi, Sri Pohaci itu Muara Beres. Tapi karena lama-lama baru menjadi patokan kerajaan Pajajaran. Kalau di Muara Beres ada penyakit, maka negara Pajajaran ada penyakit. Di Muara Beres ada perselisihan, ada perselisihan. Jadi patokan. Waktu itu juga patokan menyatakan Muara Beres harus bubar, maka kerajaan Pajajaran bubar. Gitu. Disebut Muara Beres itu jadi patokan, tempat membereskan seluruh masalah. Nah itu budaya Penca ini yang
yang menurut saya karena penggemblengan mental dan spiritual budaya Penca ini. Penca itu harus 5. Jadi kalau Penca hanya beradu fisik, bukan Penca. Penca itu harus ada pendidikan rohani. Bukan sekedar bela diri juga. Bukan sekedar bela diri itu dari kata-kata luar, self defense. Kita bukan bela diri, penca. Penca harus ada 5. Filosofinya beda itu. Beda, filosofinya sangat beda. Sebenarnya filosofi kita lebih dalam ya. Ajaran hidup. Iya, Penca itu. benar, Maka Pak Edi Nalapraya berulang-ulang sekarang Penca itu adalah ajaran hidup. Digambarkan oleh Ayah Ocon. Ya. Jadi di dalam ilmu pencacimana itu panca itu 5 itu. Yang pertama jangan beradu fisik. Hati-hati jangan saya beradu fisik karena itu paling busuk. Berarti tidak menggunakan fikir kalau beradu fisik. Yang kedua jangan bertolak bertentangan di pikir. Yang ketiga jangan bertentangan di rasa. Yang keempat jangan bertentangan di hati kalau roh tidak pernah bertentangan. Ini orang yang mande itu sampurna. Semua yang mande itu, yang persegi mande. Pengertian mande bisa berarti bangunan. Ada mande jajar, 2 buah bangunan yang dihadiahkan oleh Eyang Prabu Siliwangi, yang satu untuk Eyang Cakrabuana, yang satu untuk Nyi Mas Rara Santang, itu ada di Gunung Jati. Atau mande Semilang, itu ada masih di Kerajaan Pakungwati, itu pun hadiah ke Wali Cirebon. Mande Semilang dengan mande Semartinandu. Kalau mande jajar gambaran sahadat, mande Semilang gambaran rukun iman, mande Semartinandu rukun Islam. Kata mande udah ada, mande itu bentuk bangunan, waruga bangunan. Jadi pilar yang tadi disebutkan, saya ini mencolok. Kalau dengar genang Penca, Sunda banget gitu. Dengan trompetnya gitu kan. Yang kedua ada budaya musik. Kacapi Suling. Kacapi Suling. Diwakili oleh Kacapi Suling. Musik tuh banyak. Dari bambu ada calung, angklung, karinding, celempung, sarunai, banyak sekali. Kita ada 700 alat musik yang terbuat dari bambu. Tapi mencolok kalau dengar Kacapi Suling, ini Sunda. Iya. Udah rasanya menusuk gitu ya. Menusuk. Ini pasti di Jawa Barat. Semua pihak kalau dengar itu, wah ini lagi ada pernikahan nih. Atau degung. Ini Sunda banget. Yang menonjol itu diangkat menjadi pilar sama saya supaya kita tidak kehilangan arah. Karena kerajaan Pajajaran peninggalannya ada yang mengatakan terkubur karena meledaknya Gunung Salak, ya. Ada juga mengatakan saking saktinya yang saya ditiup hilang. Satu tembok akan tampil lagi. Karena pilarnya 360 pilar terbuat di ujungnya pakai emas dilapis. Ketika ada kunjungan dari Portugis. Begitu hebat tuh kerajaan Pajajaran. Ada yang mengatakan dihilangkan, saking saktinya, ada mengatakan itu terkubur karena meledaknya gunung berapi. Abad ke-16 begitu bubar, ini gunung berapi. Nah, tapi kembali lagi tadi, budaya musik diwakili oleh Kacapi Suling. Bukan berarti tidak ada budaya Kawi, ada pupuh kan tadi ya. Ada ya. Ini berarti Kacapi Suling. Pupuh itu kan di Jawa ada, di Sunda ada. Itu apa pupuh? Saya itu kalau zaman SD kita harus hafal tuh. Harus ada Kinanti, ada Asmarandana. Bisa ngapung. Itu Kinanti. Gitu kan? Babahku ngapung napeting, ngalayang kakalayangan, neangan nu amis-amis, sarupaning bubuahan, naon bae nu kapanggi. Ada banyak pupuh itu di Jawa dan di Sunda sama. Itu diajarkan oleh para wali sebetulnya. Dan pelopornya itu Sunan Geseng sebetulnya. Jadi Demak Bintoro, Demak tua ada yang paham tentang pupuh. Karena untuk ninggur itu nyadap kawung. Nyadap kawung itu buat apa? Nira. Terkejut lah itu Sunan Geseng sebetulnya. Lain pihak Sunan Kalijaga itu belajar dalam pupuh kepada Sunan Geseng. Tapi Sunan Geseng itu muridnya Sunan Kalijaga dalam soal ajaran agama gitu. Nah jadi kuali yang betul-betul tulen Jawanya 2 itu, tulen Jawanya. Jadi Sunan Geseng dan Sunan Kalijaga. Jadi boleh nggak dibilang bahwa Cimande ini adalah sebuah, mungkin kalau kita lihat fisiknya itu adalah Penca, tapi sebetulnya rohnya itu adalah, atau spiritnya adalah tarekat. Percis. Tarekat apa tuh Ki? Naksabandi atau Qadiriyah? Jadi hebat itu pertanyaannya. Di situ ada Naksabandi, di situ ada Qadiriyah, di situ ada Sataria, di situ ada Sajiliyah, hampir semua tarekat ikut nih. Yang terbaik. Tapi punya patok.
ada selarasnya antara tekad, ucap, dan lampah. Itulah patoknya di dalam ilmu Cimande. Ci itu air, mande itu bisa sifat berarti tadi itu ya. sifat tadi. Mande itu juga ke dalam. Kalau mando dalam bahasa Sunda, mando ke depan. Kalau mande itu ke dalam. Nah itu apa bedanya dengan aliran misalnya Cikalong? Wah, ini menarik ya. Sah Bandar atau yang lain-lain. Betul. Nah, jadi dari Cimande ini boleh dibilang kenapa disebut di Jawa Barat ini tertua? Karena jelas silsilahnya, keturunannya, sanadnya jelas. Sampai sekarang masih kau tanya Cikalong, paling 3 ke atas. Setelah itu siapa penerusnya? Pasti akan merujuknya ke Cimande. Serat, Sabandar, Cianjuran, Cikalongan pasti merujuknya ke Cimande. Kalau ini jelas dari zaman Eyang Kaher kalau di luar. Kalau di pedalaman dikenalnya Eyang Rangga. Bahkan makam-makam gurunya masih ada. Masih lengkap. Dan ternyata yang paling mumpuni mewakili gerak silat yang lain, Cimande ini. Jadi karena itu dilihat dari sejarahnya yang panjang dan jelas, silsilahnya ada, makam-makam guru-gurunya ada, nah, pelajarannya jelas dan sama dari dulu sampai sekarang. Kalaupun ada perubahan, nah, yang pertama itu dilihat dari gerak, ini mewakili, bukan mewakili, ini merupakan sumber induk. Ada berkata mande itu dalam bahasa Minang, mande itu adalah ibu, mande itu adalah induknya ini. Maka dari Cimande jatuh generasi pertama, Cianjuran, Cikalongan, Serat, Sabandar, dan Pamacan dan Pamonyet pecah. Digubah karena saking luasnya ilmu Cimande itu ada 9 tingkat, 10 tingkat bahkan sebetulnya. Ya. Ada disebut ilmu pancer, ada disebut ilmu paneteg, ada disebut ilmu pangesi, ada ilmu disebut pangrasa, ada disebut ilmu farigal, igal, maka disebut igal farigal. Ada randegan, pengendalian emosi, ada pangintip, ada panguntup, ada pangentep, di mana kita harus berdiam menyicingkan rasa. Maka itu begitu luasnya tentang filosofinya Cimande ini. Tapi sekarang ya dipelajarin yang jalurnya kelihatan aja. Nah itu kan ada satu prosesi ya. Kalau kita misalnya belajar Cimande, nanti apa di istilahnya tuh dipereh ya. Dibacakan dulu taleknya ya. Betul, betul. Talek yang tadi Aki sebut dengan panjang lebar itu. Iya betul. Yang sebetulnya merupakan satu ajaran tarekat. Ajaran tarekat. Kemudian itu kan di mata kita dipereh. Nah dipereh itu maksudnya apa tuh? Nah dipereh itu yang pertama itu penobatan. Jadi ditetes kan? Ditetes air mata. Daun sirih. Daun sirih itu ada antibiotiknya. Ditambah dengan tanah yang sudah khusus, itu tanah khusus, dibuatnya khusus zaman dulu. Dan itu tanah pun sama memiliki antibiotik. Dan airnya pun tertentu sebenarnya. Kalau dulu air Cikamalayan, ada air yang di Pasarean, Eyang Sarean ini ada. Nah, tapi itu yang dimaksud kalau itu penobatan artinya dia ikut gitu loh. Ya biasanya. Atau dulu, ijazah itu semacam itu ya. Talek itu nasihat yang awal. Pereh itu dikejar, disampaikannya mengenai talek atau nasihat lah. Nasihat. Cimande yang tadi ilmu tarekat itu sebelum mulai. Jadi tidak salah kalau di Cimande belajar terus jadi tidak terarah, toh sudah disumpah, sudah ditalek. Adapun nah jadi perih itu awal, perih itu supaya perih itu supaya punya perah itu punya satu kekuatan, satu kekuatan perih. Nah awal perih itu dikasih nasihat itu. Iya betul. Setelah nasihat mau diterima nasihatnya baru dinyatakan beliau sebagai murid awal. Nah, belum murid betul. Kalau nanti ada dikecar itu digembleng betul. Betul. Nah zaman dulu tuh setelah diperih itu ada dikecar digembleng betul 9 hari. Paling sedikitnya 9 hari. Konon katanya Eyang Kaher sendiri, Eyang Kaher atau Eyang Rangga 30 tahun berpuasanya. 10 tahun untuk dirinya, 10 tahun untuk keluarga, 10 tahun untuk muridnya. Nah, yang 10 tahun ini yang untuk menarik karisma atau kolam keberkahan yang dipuasain oleh guru kita. Nah, oleh Eyang Kaher ini atau Eyang Rangga atau keturunannya, ada yang 9 tahun kesininya. Disimpan untuk murid-muridnya. Jadi Cimande itu ada 3, ada terah, turunan. Ada wedalan. Wedalan itu dibuktikan oleh surat wasiat. Saya termasuk wedalan. Ada terah dari ibu tidak kuat, tapi saya dibuktikan oleh surat wasiat. Itu tahun 74. Ada baru muhibin ya. Baru muhibin pecinta. Nah, jadi ada terah yang tidak belajar, ada yang tidak mau belajar, ada yang belajar tidak mau turun ke genang. Karena genang itu jadi kemang buruannya. Ini banyak. Wah, menarik sekali lah.
Jadi kalau wedalan tadi adalah yang dikasih ya dia belajar mandat lah setelah mandat matang dikasih mandat itu wedalan dan dibuktikan oleh surat wasiat biasanya dari guru-guru yang memang terah turunan seperti saya itu dari Mama Haji Jarkasi dan Mama Haji Lukman atau Mama Enrong kalau almarhum dua-dua sudah almarhum itu tahun 74 saya dapat mandat itu. Nah untuk meneruskan, nah saya sedikit aja dalam ilmu pencai ini ada saya tetap mempertahankan tradisional. Kenapa? Karena biarlah kalau ilmu fisiknya udah diwakili sama IPSI betul. oleh PPSI, tapi ilmu ininya tradisinya ini saya harus wakili. Nah untuk mewakili ini akhirnya dari isyarat-isyarat yang diturunkan oleh orang tua, nah ini akhirnya dikebumikan, mencampur yang dahulu dicampur di zaman kerajaan Pajajaran, dicampur dalam spiritual tarekat, dicampur dalam keadaan sekarang. Nah itu karena ada isyarat yang pertama, saya yang disebut kelid, ilmu kelid, atau kelid itu menghindar, atau jurus pertama dalam ilmu Cimane kelid itu, ada 3 arti. Kelid itu arti kekelid, hati-hati bicara. Nah, kedua, kelid itu adalah bahasa. Atau kelid itu menghindar, tapi ada arti kelid secara filosofi spiritual. Kelid itu berdiri tegak pada prinsip alif, ulah ungut kalinduan, ulah gedaga anginan. Jadi berdiri tegak pada punten ya Dena, kelid itu. Iya, betul. Berdiri tegak pada prinsip alif, ulah ungut kalinduan, berubah, gedaga anginan. Begitu ditepak, kita berubah. Ungut kalinduan itu diberikan sesuatu yang ini merubah kita punya prinsip atau digedak ditakut-takutin prinsip. Jangan berubah prinsip alif. Alif itu adalah istiqomah kepada Allah. Istaqimu, istiqomah kepada Allah. Kenapa selalu merujuk kepada huruf-huruf hijaiyah? 30 jurusnya merujuk kepada huruf hijaiyah. Ba titik ngarengkol naba titiknya hiji nangtukeun kahirupan urang kodat jeung iradatnya Allah katanya. Titik ba itu. Semua tak papasangan, ada berang puting awewe lalaki, baik dan buruk, kau tinggal memilih yang mana pilihan tak itu. Semua merujuk kepada huruf-huruf hijaiyah. Karena itu, nah terus ada saya pernah kagum kepada guru saya, kagum. Begitu selesai turun dari Genang Penca, begitu menarik. Disebut igel eluk paku tuh kita tuh sampai terkagum. Karena beda dengan yang lain. Sampai orang yang nonton tuh ikut gegeran. Gegeran tuh latah, ikut, termasuk tukang trompet sampai ikut. Itu kayak trends gitu. Trends, jadi kak ini terbawa. Saya setelah selesai saya tanya, Mama sebetulnya apa rahasia daripada itu semua? Beliau mengatakan 3 rahasianya. 1, kalau turun ke Genang kita mesti punya wudhu. Punya wudhu. Kedua, turun ke Genang jangan sekali-kali pikiran dan hati kita terbawa oleh alunan trompet, gendang dan goong. Karena akan merubah konsentrasi kita kepada Allah. Dan yang ketiga, pada saat turun ke Genang jangan lepas tiap gerak itu dengan dikir. Jadi contoh Sunan Geseng belajar ke Sunan Bonang. Ketika selesai sholat ditanya, dengar nggak suara Bonang tadi? Dengar, dia bilang. Nah, sholat lagi. Sampai 3 kali sholat lagi. Nah sekarang begini, masih dengar. Nah sekarang begini, coba sekarang bawa di tembikar begini, diisi air. Dan engkau berjalan 10 langkah. Dan di lehermu aku siapkan pedang. Kalau netes 1 tetes disabet dengan pedang. Begitu jalan 10 langkah dengan konsentrasi penuh, khusyuk. Begitu selesai 10 langkah, selamat ya. Ditanya, tadi dengar suara Bonang nggak? Enggak. Padahal Bonang dibunyikan. Ini juga sama. Maksudnya jangan sampai terpancing oleh suara trompet, oleh suara gendang, dan oleh suara goong. Kalau itu bisa, silahkan turun kepada genang. Kalau belum bisa, jangan sekali turun kepada genang. Nanti akan terganggu konsentrasi engkau, ibadah engkau kepada Allah. Itu maksudnya. Nah, dari kata-kata itu saya gabungkan, saya pikirkan, itulah lahir senam hijaiyah Indonesia. Jadi menyebutkan huruf-huruf hijaiyah, dengan gerakan juga disesuaikan dengan hurufnya, dengan tidak lepas dengan dikir setiap gerakannya itu, dan tidak boleh tidak punya wudhu, harus punya wudhu. Jadilah senam hijaiyah. Kenapa saya tidak sebut ilmu penca? SHI itu. SHI, senam hijaiyah Indonesia. Karena hijaiyah itu sendiri artinya hidup.
Iya. Hijaiyah itu gerakan atas ke bawah, kiri ke kanan, hidup. Jadi kalau senam hidup Indonesia sebenarnya artinya juga mengajak kepada manusia supaya hidup gitu kan. Hijaiyah itu gerak. Hijaiyah berarti gerak atau berarti hidup. Nah tapi ngambil dari itu dikebumikanlah yang disebut senam Hijaiyah Indonesia. Dengan awalnya mulai dari kepelima, awal dasar sekali. Diajar ngepes, setelah itu tonyok ambrag, baru huruf-hurufnya. Karena kita ada jaminan bahwa kalau kita baca Quran betul makhraj hurufnya akan menjadi asifat dan rahmat. Nah, jadi akan menjadi obat. Menyebutkan huruf alif, betul penyebutannya, betul tarik napasnya, itu akan memperbaiki seluruh fungsi saraf. Menyebutkan huruf ba karena ditahan, ba, maka akan memperbaiki seluruh peredaran darah. Menyebutkan huruf ta, lidah kita menekan gigi bagian dalam, ta, tulang tengkorak kita kayak jendela terbuka, maka udara akan masuk ke kepala, yang dalam mendorong. Itu semacam jendela. Menyebutkan huruf sa, memperbaiki paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Jim, THT. Nah jadi H kecil itu adalah menggabungkan seluruh konsentrasi kita. Kho, memperbaiki tenggorokan. Ain, menenangkan. H besar, anpas. Jadi 30 huruf itu adalah memperbaiki fungsi saraf yang ada dalam tubuh kita. Nah saya kenapa disebut senam? Kalau belajar, karena begini. Kalau begitu belajar, apalagi katanya bela diri, sebelum apa-apa udah punya musuh, membayangkan musuh. Kan gitu, kuda-kuda, kalau dipukul pegang tangannya, patahin tangannya, colok matanya, siku dadanya. Kan udah begitu. Tapi kalau ini kesehatan, begitu tarik napasnya, la ilaha illallah, dengan tenang, itu akan memperbaiki kejiwaan kita. Dan itu termasuk juga, kalau dalam ini ada ilmu ruqyah, meruqyah diri kita sendiri. Karena disebutkan rapat Allah itu ditarik dengan pernapasan, oksigen masuk ke dalam tubuh, sehingga kalau menyebutkan la ilaha illallah, kewaswasan, ketakutan, keraguan akan hilang. Kalau belum hilang, perkeras. Kalau belum hilang, perbanyak. Dengan itu saja sudah membantu banyak orang. Gitu. Jadi saya ingat itu Ki, kita tempo hari merekam senam Hijaiyah di Paseban. Paseban, betul. Dalam suasana kabut waktu kabut, itu ya. Betul. Dan kita rekam tuh 2 atau 3 hari itu, saya ingat. Ya, betul. Dari alif sampai iya, salah saya. Sampai yang terakhir, jurus terakhir. Saya dari alif sampai ta saja udah badan lebih bugar. Iya, tapi memang temuan dari Ki Jatnika ini luar biasa. Karena kalau kita lihat kan, asal usul senam kita ini banyak import, ya kan? Tai Chi dari Tiongkok. Yoga mungkin dari India. Termasuk SKJ, itu dari Taiso. Taiso dulu Jepang ya. Zaman Jepang. Dari zaman Jepang SKJ, dulu menjajah kita. Milik orang. Ada Gangnam Style, Korea. Kalau ditanya yang tarian kita banyak. Ini dia. Jadi karena berasal dari ilmu penca. Gerakannya ilmu penca. Produk lokal nih. Produk lokal. Gerakannya ilmu penca, pernapasnya spiritual. Saya pengen nanti setelah ini Ki, kita rekaman kita dulu tuh bisa kita muat juga di YouTube ya Ki ya. Bagus, mangga silakan. Supaya kita bisa orang bisa mempelajari apa itu senam Hijaiyah Indonesia. Dan sekarang agak tepat juga waktunya. Tepat. Karena katanya ada pandemi ya. Pandemi ini adalah ibarat frekuensi. Frekuensinya di dalam dengan lafaz-lafaz dari Allah. Betul. Pandemi ini harus banyak pernapasan. Ini adalah karena semua geraknya yang diserangnya dengan pernapasan. Ya, iya betul. Dan mewakili semua untuk ada tingkat untuk fisik, ada akal untuk rasa, hati dan rohani. Ruh itu adalah pernapasan, nafsi itu adalah pernapasan. Betul. Itu menguatkan daya tahan tubuh sebetulnya. Menguatkan daya tahan tubuh. Kan kalau tidak salah sekarang itu bahkan orang banyak belajar itu senam warkov atau buteyko, warkov. Jadi ya sebenarnya kita banyak jenis-jenis pernapasan dan terutama yang Ki Jatnika ajarkan ini langsung kepada sasarannya. Dan ini pun termasuk ada pertanggungjawaban nyambung ke spiritualnya. Jadi ada diajarkan di Cimana itu ilmu Brajamusti, semu gunting, ada kejayaan. Tapi punten ini nggak apa-apa ya. Itu menggambarkan metode dalam semu gunting itu di dalam mantranya jangan jawakan terab ing napasku, terag ing jantungku, gebrag ing mataku, kadi gunting jari jiku, kangkat terjang remek rempu.
itu adalah metode. Walaupun tidak dipuaskan, asal betul metodenya akan memiliki kekuatan. Nah, jadi terab-terab ing napasku, terag-terag ing jantungku. Antara napas dan jantung ada hubungan. Begitu napas kita dipercepat, jantung detaknya cepat. Betul. Begitu napas diperlambat, maka jantung geraknya lambat. Tapi begitu napas tanpa napas ditarik, maka ini akan menimbulkan tenaga dalam yang disebut napsi. Tanpa narik napas, dia menggunakan napas pernapasan diafragma tubuhnya. Atau narik pertama di perut, kedua di dada, ketiga di leher. Hanya dikeluarkan yang di hidung aja 10%. Jadi 90% itu akan mengolah menjadi tenaga dalam. Nah, jadi jelas ada hubungan antara napas dan jantung. Napas dan jantung, kalau napas oksigennya masuk ke dalam tubuhnya, itu salah satu jaminan kesehatan. Kalau orang napas ke dalam tubuhnya mencukupi, maka dia akan lebih tenang dalam hidupnya. Tidak akan cepat emosi, lebih sabar, lebih bisa konsentrasi. Nah, setelah itu terab-terab ing napasku, terang-terang ida jantungku, gebar-gebar ing mataku. Bukan mata yang ini, tapi mata batin. Konsentrasi maksudnya, gebar ing mataku. Kadigunting jari juga dialirkan kepada tangan. Kangka itu pasti terjang mengerahkan seluruh kekuatan yang 5 tadi, fisik, pikir, rasa, hati dan ruh dikerahkan menjadi satu. Kangka terjang harus seluruh kekuatan, remek rempuh sasarannya. Nah, gitu. Jadi dari itu maka kita digembleng di dalam senam hijayah ini 5 tadi perkara. Punten misalnya dalam ke 5 aja, yang pertama ini ke fisik, yang kedua ini ke akal, yang ketiga ini ke rasa, yang keempat ini ke hati, yang kelima ditekan sekuatnya, dihabiskan tenaga. Maka dikir di sini menyebutkan asmaullah dengan ruh. Karena fisik dimatikan, akal dimatikan, perasaan hati tidak ada, dihabis semua kekuatan, di ujungnya menyebutkan asmaullah itu dengan kekuatan ruh. 5 kekuatan itu kalau dikonsentrasikan, opat kalima pancer, dikonsentrasikan kepada yang kelima, maka ini kekuatan yang istimewa. Karena kekuatan yang maha dahsyat dalam tubuh manusia adalah ruh. Ruh itu tidak diketahui berapa umurnya, berapa kekuatannya. Yang ada pada kita ini kan cuma numpang lewat ya. Enggak, ada makhluk bumi, ada makhluk surga. Fisik ini makhluk bumi. Iya. Maksudnya roh kita ini kan sudah ada sejak kapan? Sejak miliaran tahun mungkin di alam masuk ke dalam kita entah berapa tahun, terus keluar lagi gitu. Kan punten kembali dalam budaya mentera jang jawakan kalau di sana ya. Sabulan ngaherang.